Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Femi Mauludina Yunita, NIM 51121291009, akan mempresentasikan mengenai topik pendanaan melalui saham, perbedaan konstitusional untuk mata kuliah manajemen keuangan internasional. Diawali dengan definisi pendanaan. Pendanaan adalah cara untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk modal utama maupun tambahan. Modal utama maupun modal tambahan tersebut digunakan untuk mengerjakan suatu proyek, program, ataupun portofolio yang akan dialokasikan agar perusahaan maupun organisasi dan proyek dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, mengenai jenis pendanaan. Jenis pendanaan ada dua macam. Jenis yang pertama adalah pendanaan utang. Pendanaan jenis ini memerlukan aset atau kolateral maupun kontrak atau tagihan kepada nasabah sebagai jaminannya. Pendanaan jenis ini mempunyai kelebihan bagi pemilik usaha, yaitu tidak memberikan investor mereka hak untuk mengendalikan perusahaan. Sedangkan jenis yang kedua yaitu pendanaan ekuitas, di mana pendanaan ekuitas ini memiliki ciri yaitu tidak adanya kewajiban untuk mengembalikan modal investor yang telah disetorkan. Namun investor diberikan hak suara yang bisa mempengaruhi pengendalian atas perusahaan tersebut. Makin besar nilai modal yang disetorkan oleh seorang investor, maka akan semakin besar juga hak pengendalian perusahaan yang akan dimilikinya. Sesuai topik pembahasan kali ini mengenai pendanaan melalui saham, kita akan mencari tahu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya ada dua. Yang pertama adalah kebutuhan dana perusahaan akan cepat tersedia karena dana yang berasal dari modal sudah tersedia di dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan kelebihan yang kedua, perusahaan mendapatkan dana yang murah karena tidak perlu membayar bunga pinjaman atas modal yang disetorkan oleh para pemegang saham. Sedangkan untuk kekurangannya, penggunaan modal sebagai sumber dana perusahaan jumlahnya terbatas, di mana jumlahnya itu sebesar setoran pemegang saham yang berbentuk kas dan setara kas, kecuali pemegang saham bersedia menambah modal yang disetor. Selanjutnya, mengenai sumber ekuitas eksternal, terdapat 3 sumber. Yang pertama adalah domestic equity offering. Dananya berupa mata uang lokal mereka masing-masing dari negara mereka masing-masing. Mereka dapat mendistribusikan sebagian dari hasil untuk anak perusahaan mereka. Dana apa saja yang ditransfer ke anak perusahaan mereka harus dikonversi ke mata uang lokal tempat dan nilai tukar yang berlaku di tempat negaranya masing-masing. Yang kedua, sumbernya adalah melalui global equity offering, di mana upaya suatu perusahaan multinasional dalam menempatkan saham di luar negara asal mereka yang difokuskan pada beberapa negara di mana mereka memiliki anak perusahaan besar yang membutuhkan pembiayaan. Saham tersebut akan didaftarkan di daftar pertukaran di luar negeri dan dalam mata uang lokal sehingga investor dapat menjual kepemilikan saham mereka di pasar saham lokal. Yang ketiga adalah sumber private placement of equity, di mana sumber ekuitas lain untuk perusahaan multinasional adalah menawarkan penempatan ekuitas swasta kepada lembaga keuangan di negara asal mereka atau di luar negeri negara tempat mereka berkembang. Selanjutnya adalah perbedaan biaya modal atau saham atau ekuitas di berbagai negara. Perbedaan yang pertama adalah perbedaan pada risk-free rate. Ketika suku bunga bebas resiko negara itu tinggi, investor lokal akan berinvestasi dalam ekuitas hanya jika potensi pengembalian cukup tinggi dari yang mereka bisa dapatkan pada tingkat bebas resiko. Dengan demikian, perusahaan yang ingin menarik pendanaan ekuitas harus memberikan kompensasi kepada investor lokal dengan menawarkan pengembalian yang tinggi.
Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan pada equity risk premium. Equity risk premium sebagian besar diperoleh berdasarkan peluang investasi di negara yang bersangkutan. Di negara di mana perusahaan memiliki banyak peluang investasi, potensi pengembalian atau return mungkin relatif tinggi. Perusahaan-perusahaan mampu menjual saham dengan harga yang relatif tinggi, yang berarti mereka dapat memperoleh pendanaan ekuitas dengan biaya rendah, dengan mereka membayar equity risk premium yang relatif kecil. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai contoh perbedaan konstitusional di beberapa negara di dunia. Yang pertama adalah negara Inggris. Aturan dan peraturan Inggris yang mengatur pengelolaan dana berfokus pada peraturan entitas yang bertanggung jawab lebih atas pengelolaan atau manajemennya daripada dana itu sendiri. Manajemen dana yang didirikan di Inggris menyediakan layanan portofolio dan manajemen risiko untuk dana berupa manajer dana investasi alternatif atau yang disingkat menjadi AIFM, harus diberi wewenang dan diatur oleh Financial Conduct Authority atau FCA sesuai dengan undang-undang, aturan, dan peraturan yang berlaku di Inggris. Negara yang kedua adalah Cina. Selain perusahaan domestik, perusahaan unggulan juga dapat mengajukan penawaran saham di Cina atau dengan tanda terima penyimpanan dan pendaftarkannya di pasar ekuitas Cina. Misalnya, ada sebuah perusahaan Red Chip terdaftar di luar negeri, tapi sebagian besar melakukan operasinya di Cina. Permohonan IPO tidak akan diwujudkan atau diberikan, khususnya pada masa pandemi beberapa waktu lalu, di mana jika gagal mengungkapkan atau menjelaskan masalah kritis yang bersangkutan, walaupun tidak terbatas pada kelayakan finansial perusahaan, bisnis, struktur ekuitas, dan kewajaran dari usulan penggunaan hasil yang diperoleh. Negara selanjutnya adalah Amerika Serikat, di mana pada survei pada November 2019 melaporkan bahwa sebanyak 91% pengelola dana berencana untuk menyebarkan setidaknya sejumlah modal yang sama pada tahun 2020, seperti yang mereka gunakan atau laksanakan pada tahun 2019. Dengan mayoritas, mereka mengharapkan untuk meningkatkan penyebaran modal seperti yang diperkirakan para investor bahwa akan tetap stabil dan meningkat. Namun, pada tahun 2020 ada dampak global COVID-19, pelaksanaannya menjadi berbeda dengan ekspektasi di awal. Banyak yang menarik kembali modal yang baru bahkan di lingkungan pasar yang sulit, hingga ada salah satu survei di akhir Maret 2020 menemukan bahwa meskipun sebagian kecil investor telah mengindikasikan bahwa mereka berencana untuk mengurangi exposure terhadap PE pada tahun 2020, jumlah yang jauh lebih besar tidak berencana untuk mengurangi alokasi. Contoh selanjutnya adalah dari negara Afrika Selatan. Implikasi ekonomi dari masa pandemi COVID-19 di Afrika Selatan dan secara global, ditambah dengan kurangnya pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan yang sudah ada sebelumnya, telah secara signifikan memperlambat pembuatan kesepakatan dan pengumpulan dana modal. Sebagian besar modal yang diinvestasikan adalah dalam bentuk transaksi lanjutan, restrukturisasi, dan rekapitalisasi. Dengan seiring berjalannya waktu, pertumbuhan dan ekspansi yang signifikan telah diinvestasikan di sektor infrastruktur telekomunikasi di Afrika Selatan. Dana yang signifikan telah dikumpulkan dan diinvestasikan dalam proyek-proyek energi terbarukan maupun proyek-proyek dalam program produsen listrik independen pemerintah Afrika Selatan. Contoh yang terakhir adalah dari Indonesia.
Perusahaan di Indonesia membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi agar nilai perusahaan mengalami peningkatan. Untuk menentukan sumber pendanaan perusahaan, maka perlu dibuat rencana bisnis dan menghasilkan nilai perusahaan dengan pendanaan pinjaman dan saham. Sumber pendanaan melalui saham merupakan pendanaan yang paling akhir bila dari sebelumnya tidak dapat diperoleh. Bila nilai perusahaan yang menggunakan pinjaman lebih besar dari nilai perusahaan itu sendiri yang menggunakan saham, maka keputusan agen atau direksi harus menggunakan pinjaman. Bila keputusan pendanaan melalui saham dilakukan, maka ada pilihan dari dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu pendekatan right issue dan pendekatan penawaran publik atau go public. Atau lebih lengkapnya lagi harus melakukan proses sebagaimana dijelaskan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.